Dr. Dasman Yaya Ma'ali LCMA Hafizahullah, Dr. Helmi Basri LCMA Hafizahullah, Dr. Hidayatullah Ismail LCMA Hafizahullah. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Jazakallah khair. Thumma assalatu wassalamu ala nabiy as-sadiq al-amin wa ala alihi at-tayyibin wa azwaji at-tahirati ummahatil mu'minin wattabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, wattaqullaha ayyuhal muslimun fa innahu qad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, al-hadirin wal hadirat, jemaah salat subuh di Masjid Riyadhul Jannah Pekanbaru yang saya muliakan, saya hormati, saya cintai, ataupun yang menyaksikan melalui media dimanapun berada. Alhamdulillah, subuh ini kita kembali diizinkan Allah menikmati bersama-sama di tempat yang disucikan ini, tempat yang dimuliakan Allah, salah satu dari rumahnya yang diizinkan untuk dibangun kemudian didirikan di dalamnya zikrullah. Semoga Allah menerima ibadah salat kita, mengabulkan doa, harapan dan permintaan kita. Oleh itu mari kita bersyukur kepadanya atas nikmat yang diberikannya ini. Semoga nikmat ini sentiasa menemani sampai akhir hayat kita nanti. Amin. Salawat dan salam kepada baginda Nabi alaihissalatu wassalam yang sangat memesankan kepada kita untuk menjaga salat-salat ini, kemudian untuk senantiasa berada di majlis-majlis zikir seperti ini yang mengingatkan kita kepada Allah, menguatkan dan memperbaharui iman kita kepadanya. Melalui pelajaran As-Sirah An-Nabawiyah yang kita lalui, mudah-mudahan menit demi menit yang kita lalui penuh dengan salawat dan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan seperti kata Imam Ahmad rahimahullah, kita beruntung karena sering membaca hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Karena setiap hadis yang disebut, namanya disebut, dan setiap nama disebut, mesti kita berselawat kepadanya. Selawat bersambung pula kepada anak istri, keluarga, keturunan, cucu dan cicitnya, para sahabat, para tabi'in, serta siapapun yang setia mengikuti dan istiqamah menegakkan sunnah-sunnahnya. Mudah-mudahan kita termasuk di antaranya. Amin. Kita berharap juga kepada Allah, mudah-mudahan kita dapat izin menikmati syafaatnya pada hari kiamat nanti. Ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat, al-hadirin wal hadirat, wal mustami'in wal mustami'at, wal musyahidin wal musyahidat. Kembali kita lanjutkan ya. Yang kemarin dah lupa lagi. Kenapa kita belajar sirah Nabi? Kenapa kita belajar sirah Nabi alaihissalatu wassalam? Dulu dah belajar terus. Ya tak? Baik. Pertama karena memang ini makanan kita. Makanan pokok itu dia ulang-ulang. Tak ada bosan. Ya, makan tiap hari, makan nasi, masa bosan? Mulai dari lontongnya sampai ke
lontong sampai goreng nasi pun kita makan. Tidak ada masalah kita. Karena ini dia makanan pokok. Nah, secara ilmiah, akademis, kenapa kita belajar sirah? Satu, karena kita mencintai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentu kita nak senantiasa membuka lembar demi lembar kehidupannya, karena kita cintai. Yang kedua kemarin adalah supaya kita bisa mencontoh dan mengikuti. Contoh dan mengikuti dalam mengamalkan agama ini. Karena beliau adalah yang paling sempurna. Dan amalnya direkomendasikan oleh yang maha menerima amal itu. Yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita nak mesti kena mencontoh Nabi SAW. Yang ketiga adalah kita dengannya mengenali sirah orang terbesar sepanjang sejarah. Kita memang manusia ini suka pada orang-orang yang besar, orang-orang yang dimuliakan, orang-orang yang didahulukan selangkah, bukan selangkah lagi, berlangkah-langkah itu. Nah, kemudian yang terakhir kemarin adalah at-tathbit al-din. Dengan belajar sirah kita merasa semakin kokoh, sebab di saat misalnya kita dalam berdakwah, dalam mengamalkan, mengikuti Nabi SAW, tidak sedikit intimidasi dan provokasi yang kita hadapi, berbagai fitnah dan tuduhan, syubhat, bahkan syahwat yang harus kita merintangi. Ternyata semua itu ada di dalam sirah Nabi SAW. Ya sih? Nabi misalnya dicemooh oleh kaumnya, bahkan oleh keluarganya, ya, bawa ajaran baru, tampilan baru, dan ingin mengacaukan umat dan sebagainya. Lalu kita dituduh seperti itu. Jangankan kita, Nabi juga dituduh. Kalau dibaca rekam jejak kita, kacau juga, ya. Nah, Nabi tak ada masalah. Track recordnya bersih semuanya. Ya, bisa dibuka kapanpun, dimanapun, dalam kondisi apapun. Dia siap dibuka. Semuanya bagus. Nah, apalagi kita yang track record kita bermacam-macam latar belakang. Kalaulah bukan karena Allah mengampuni yang telah lalu, menutupi yang sedang kita lalui, ya tidak berani juga kita ngomong seperti ini sih. Tidak berani kita. Subhanallah. Tapi Allah menutupi, mengampuni. Mudah-mudahan hendaknya tidak jauh-jauh juga dari yang diinginkan Allah dari kita. Kalau Nabi SAW, ya, di masjid yang dulu dibangun dan diurus oleh datuknya, dibangun oleh datuknya Ibrahim dan Ismail, kemudian diurus semasa jahiliyah dulu oleh datuknya Abdul Muttalib dan orang-orang Quraisy. Dihalangi berdakwah di situ. Nah, bila ada juga terjadi penghalangan dakwah di masjid-masjid, karena Nabi waktu itu dituduh pula nak merebut Masjidil Haram. Hari ini kan gencar juga istilah merebut masjid. Ya. Sebenarnya bukan merebut masjid kata Dr. Helmi, tapi merebut hati. Dia merebut hati. Antum dengan mengaji ilmu pasti akan lebih bisa merebut hati dengan hanya cerita-cerita dongeng dan sebagainya. Gitu yang kita baca sirah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam secara hakikat. Bahkan kita upayakan membersihkan dari riwayat-riwayat yang tidak sahih dari Nabi alaihi salatu wassalam. Tentu bagaimanapun orang kalau sudah merasakan yang asli dan nikmat itu, yang tidak asli tidak terasa indah lagi. Yang tidak asli terasa tidak indah lagi.
Antum pernah makan beras nasi beras sintetis yang terbuat dari plastik? Anda tahu? Nah, jangan sudah banyak makan tapi nggak tahu. Nah, dengan beras yang asli, kita aja lah, ini beras yang kita makan sehari-hari, tiba-tiba pulang kampung, ini bau beras yang baru dipanen. Mana lebih senang? Yang baru, Masya Allah. Rasanya beda kan, aromanya juga beda. Yang baru diambil dari dipetuai, lalu jemur, lalu digiling, kemudian dimasak, Masya Allah. Terasa. Demikian juga dengan ilmu ini. Ya, kalau ilmu dengan cerita-cerita, dongeng-dongeng, orang 2 kali 3 kali selesai, tidak senang lagi dengarnya. Tapi kalau ilmu yang asli yang Allah turunkan, semakin diulang semakin terasa nikmat. Karena memang terasa mengisi hati kita. Jadi bukan masalahnya merebut masjid, tapi merebut hati. Nah, kadang isu-isu jahiliyah dulu banyak sekarang dibangkit-bangkitkan lagi. Tuh tanda dakwanya tidak benar, dimusuhi oleh keluarganya sendiri. Itu kan isu jahiliyah dulu. Dulu orang menolak doa Nabi dengan alasan, tuh lihat Abu Jahal menolak dakwanya. Seolah-olah ukuran benar tidak itu adalah diterima atau ditolak oleh keluarga kita. Memang keluarga kita yang nolak itu di mana belajar ilmunya? Mereka berilmu apa tidak? Mereka rata-rata orang yang tidak berilmu, lalu dijadikan patokan diterima atau tidak. Atau masyarakat sebagian besar menolak. Sebagian besar masyarakat ngaji apa tidak? Sebagian besar masyarakat ngaji apa tidak? Coba di absen sekarang. Sebagian besar ikut ngaji atau tidak ngaji? Tidak ngaji. Terus kenapa masyarakatnya jadi patokan benar salah? Makanya sebagian tanpa sadar mungkin, atau sengaja juga sadar juga, ya, mengatakan itu contohnya tidak diterima karena masyarakat menolak. Penolakan masyarakat terhadap kajian, terhadap pelajaran, terhadap agama tidak bisa dijadikan ukuran kecuali oleh orang jahiliyah. Karena memang yang menolak dakwah Nabi itu dulu memang orang-orang jahiliyah. Sekarang kebanyakan umat kita ngaji apa tidak? Nanyalah yang wirid-wirid rutin, yang hadir berapa persen? Wirid-wirid rutin kita, ya di kampung-kampung khususnya, berapa orang yang hadir? Berapa kakak? Andainya setiap keluarga mewakili satu dari mereka, mungkin tidak buat masjid, bisa? Tapi ternyata masjid, Masya Allah, lapang sekali. Masya Allah, sejak ini lapang masjid kita. Maju sabnya ke depan. Alhamdulillah. Berarti kenapa masyarakat ini jadi patokan benar salah? Jadi seolah-olah agama ini agama demokrasi, bukan agama wahyu ilahi. Allah Ustaz. Itu juga menjadi alasan dulu mereka menolak dakwah Nabi. Nah, ketika kita membaca sirah Nabi saja, begitu didukung dengan wahyu pertolongan Allah SWT, dakwahnya sering dipersekusi juga. Tidak tanggung-tanggung. Di mana? Di Masjidil Haram. Di Masjidil Haram. Kalau di Masjidil Haram aja Nabi, apalagi kita yang hanya di masjid-masjid kampung kan, masjid-masjid kampung. Ya jangan sedih lah. Jadi kokoh kita, semakin membaca sirah semakin kokoh. Demikian juga hal-hal lain yang dialami Nabi dalam berdakwah. Kalau Nabi dituduh macam-macam, dituduh sampai gila malah. Awak untungnya sampai sekarang belum dituduh gila. Sebab kalau sempat dituduh gila jadi wali. Karena hari ini wali orang gila jadi wali dia. Zaman Nabi belum ada istilah wali majzub, belum ada. Jadi wali majzub di zaman Nabi belum ada. Makanya Nabi dituduhnya gila. Kalau zaman sekarang ustaz dituduh gila, nanti masyarakat jadi kalau gila berarti wali ustaz katanya. Akhirnya alhamdulillah tidak ada tuduhan gila ini. Alhamdulillah. Ada juga syukur gitu. Jadi at-tathbit al-din, mengokohkan kita dalam agama ini. Pokoknya apapun, semua yang terjadi sepanjang sejarah dalam kehidupan sehari-hari kita,
kita menerapkan ajaran yang orisinal, pasti akan ada yang mengganggu dan menolak. Oh, ternyata kita lihat dalam sejarah Nabi, oh sama. Ada musibah yang menimpa kita, kematian istri, Nabi juga kematian istrinya. Bagaimana Nabi menyikapi? Berhenti berdakwah? Ya juga tidak. Kematian anak, kematian keluarga dan sebagainya. Dan kemudian ketika Nabi meninggal keluarganya, kita juga lihat seperti apa yang dilakukannya. Ternyata kalau kita tidak melakukan seperti yang dilakukan masyarakat, tapi dilakukan oleh Nabi, kita mengikuti apa yang dilakukan Nabi misalnya, lalu kita dikatakan macam-macam, kita tahu, oh ternyata Nabi begini cara dia menghadapi orang yang meninggal di antara keluarganya, jadi kokoh kita. Tapi kalau tidak belajar sirah, tidak tahu kita. Nabi ketika meninggal istrinya Khadijah, bagaimana dia menyikapi? Apa acara yang dilakukan di rumahnya? Ketika meninggal istrinya Saudah, bagaimana dia menghadapi meninggal anaknya Ibrahim? Bagaimana ketika meninggal pamannya Hamzah bin Abdul Muttalib, Asadullah, singa Allah, bagaimana dia melakukan? Oh ternyata begini-begini, aman. Artinya kita sabat di dalam beragama. Baik, kita lanjutkan. Kemudian dengan belajar as-sirah an-nabawiyah, kita juga akan semakin percaya pada pertolongan Allah tabaraka wa ta'ala. Nabi SAW misalnya, kita lihat pergi dia perang Badar, bukan tujuan untuk berperang, bukan tujuan untuk berperang, tapi tujuannya adalah menghadang kafilah dagang Quraisy untuk meminta barang-barang yang mereka yang ditinggal di Mekah dikembalikan karena dirampas oleh orang-orang Quraisy, dijarah oleh mereka. Subhanallah. Jadi orang Islam kan hijrah ke Madinah tak boleh bawa barang-barangnya sendiri. Ya, jangan bawa barang, bawa diri sendiri juga dicari-cari, dikejar. Apalagi bawa barang. Ketika kisah Khabbab Ibn al-Arad Ar-Rumi ketika dia hijrah ditangkap oleh orang Quraisy. Lalu apa katanya? Kalau kalian biarkan saya berangkat, seluruh harta benda saya ambillah oleh kalian. Itu tebusannya. Dan dia banyak hartanya. Ini baru mereka mau melepas Khabbab. Tapi berita dah sampai ke Rasulullah SAW. Ya, lebih cepat daripada titipan kilat. Lebih cepat dari mail express, lebih cepat dari telepon, karena Jibril sudah kabarkan. Sampainya Khabbab di Madinah, apa kata Nabi SAW? Rabihal bai'u ya Aba Yahya, rabihal bai'u ya Aba Yahya. Jual beli yang sangat beruntung. Kau berikan harta duniamu untuk mereka, tapi kau selamatkan akhiratmu. Mana yang lebih besar akhirat pada dunia? Dunia, insya Allah asal mau, kalau masuk kampung mau mengoke, dapat makanan. Tahu ngoke? Apa Indonesianya? Mengekas. Mau asal mau menggunakan kaki itu untuk bergerak, tangan itu untuk membolak-balik, dikuyu batu dan sebuah dibalik batu sebuah, dikuyu sawat dan soleh, ada rezeki di bawah itu. Buktinya Abdurrahman bin Auf hijrah ke Madinah dengan tangan kosong, artinya tak ada bawa hartanya, tinggal di Madinah, tak bisa dibawa. Alhamdulillah pergi dia ke pasar dengan tanpa modal, berdagang hari itu, langsung dapat untung. Akhirnya menjadi saudagar besar umat Islam. Tidak lama, 10 tahun cuma kan, hijrah kan 10 tahun tuh. Tambah beliau beberapa tahun lagi setelahnya, sampai tercatat infaknya, kalau dikonversikan dengan rupiah hari ini, tidak kurang dari 700 miliar. Infaknya. Berarti kalau infaknya 700 miliar, berapa duitnya? Ketika dia meninggal, dia wasiatkan 3.000 ekor kambing, 1.000 ekor sapi. Wasiat kan tidak boleh lebih sepertiga kan? Nah, andainya itu hanya sepertiga hartanya, berapa hartanya? Jelas ya? Jadi ternyata kau berikan hartamu, duniamu, bisa dikembalikan dengan mudah oleh Allah SWT.
Cuman jangan minta rezeki sama dengan yang lain. Rezeki kita, rezeki orang, rezeki orang. Kalau orang lebih dari kita, jangan hasad. Doa aja, ya Allah, semoga dia ingat saya terus. Itu aja. Ya. Jangan hasad, semoga dia ingat saya terus. Kalau orang dilebihkan oleh Allah dari kita, itu aja. Selesai. Ya, saya? Tidak mungkin kita miliki semuanya. Kita pilih di sini, kita dilebihkan di sini. Yang jelas karunia Allah itu banyak. Akhirnya dengan baca sirah seperti ini semakin yakin kita dengan pertolongan Allah SWT. Ketika Nabi pergi perang Badar, jumlah tidak berimbang, peralatan jelas tidak disiapkan, ya, dan umat belum berpengalaman perang waktu itu. Mereka kan baru saja belum sempat bernapas pula di Madinah, kan baru tahun kedua Hijriyah, berarti setahun baru di Madinah. Tiba-tiba pergi ke Badar bukan untuk berperang, minta, kan pasukan dagang kan tidak tentara kan. Ternyata ada bocoran berita dari seseorang laki-laki Bani Ghifar, dilihat ini pergerakan Nabi SAW, dia terbang lari ke Makkah, menyampaikan, karena mereka sekutu orang-orang Quraisy waktu itu, Bani Ghifar itu sekutu Quraisy waktu itu, dia datang segera ke Makkah, minta selamatkan barang-barang kalian. Akhirnya mereka menyiapkan 1000 pasukan dengan perlengkapan lengkap, karena mereka memang sudah ibaratnya sudah negara adik kuasa waktu itu kan, di kalangan Arab. Mereka sudah siap berangkat 1000 pasukan dengan bala tentara dan persiapannya. Nah, yang dihadapi ada 313 orang tanpa senjata yang kecuali apa adanya. Tapi Allah SWT memberikan kemenangan yang mengejutkan dunia Arab seluruhnya. Tercengang mereka, tidak percaya mereka. Tidak percaya. Tetapi ini justru menambah thiqahnya para sahabat. Oh, ternyata yang kita berandalkan itu bukanlah kekuatan kita, tapi ada kekuatan iman kita, tawakal kita pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita mendengar itu pun ia juga semangat kita untuk tetap istiqamah di atas ajaran agama ini. Karena memang selama kita masih hidup, kita diuji. Ujiannya itu gantung kelas kita. Kalau kita masih PAUD kan ujiannya ringan-ringan aja kan. Paling-paling suruh lagu bolaku ada, paling suruh lagu rukun Islam ada, berapa? Apa lagi? Tidak pernah di PAUD antum ya. Ya di zaman kita kan tidak ada PAUD ya. Nah, tapi kalau sudah tingkat ujiannya, kalau sudah stratanya, strata 1 lebih tinggi dari SMA-nya kan, strata 2 lebih tinggi lagi, strata 3 lebih tinggi lagi. Jadi kalau berat, orang beriman itu semakin berat ujiannya, dia semakin merasakan keindahannya. Karena lulus ujian ini, dia akan menjadi lebih tinggi, lebih dihormati. Jadi pertolongan Allah itu pasti, perlindungan Allah itu pasti. Jadi nanti kan kita belajar di bagaimana Nabi SAW ya, dalam perjalanan dakwanya tetap ada yang Allah kirim untuk menyelamatkan. Allah kirim untuk menyelamatkan. Cuma Nabi SAW ya, ketika beliau ditolak dakwanya di Mekah, setelah wafatnya Khadijah, wafatnya Abu Talib, tidak ada lagi yang menjadi membentengi Nabi SAW yang disegani oleh orang Quraisy. Nabi pergi ke Taif dengan harapan dapat bantuan di sana. Kan di sana ada saudara-saudara sepersusuan, karena beliau kan nyusunya di Taif kan, di Bani Sa'ad. Nah, ternyata lebih lagi saudara kandung aja begini, apalagi saudara sepersusuan. Paman kandung begini perangainya, apalagi paman sepersusuan. Etek kandung begini, apalagi etek sepersusuan. Hanya dapat penolakan yang lebih dahsyat pula daripada penolakan di Makkah. Subhanallah. Sedih Nabi, sedihlah. Dia kan manusia, tapi kesedihannya tidak membuatnya dendam membara. Kita sedih, ditolak, sedih. Tapi ketika Allah berikan kita tangan di atas, kuasa, punya kekuatan dan power, jangan
Jangan mendendam. Jangan mendendam. Ini kita yang masalahnya kadang itulah. Awas nanti kalau sempat. Nah, melihat tidak. Dalam waktu sekejap Nabi berjalan, tak sadar dia berjalan, berjalan. Gimana? Nak kemana sekarang nih? Sampai beliau berdoa kepada Allah SWT. Ila man takiluni. Ila aduwin yatajahamuni. Apakah kemana lagi saya akan berjalan ya Allah? Mekah musuh, sini musuh. Kemana lagi? Jadi dia mikirkan bukan keselamatannya, pikirnya dakwahnya ini. Sampai di suatu tempat, lalu dipanggil oleh Jibril dari atas. Menoleh ke atas, ternyata Jibril, Assalamualaikum ya Muhammad. Lalu Jibril katakan, bersamaku ini malaikat gunung. Bukan pemegang kunci. Tuan-tuan tak tahu cerita kunci gunung ni. Hah? Tak tahu kisah pemegang kunci Merapi kemarin, Mbah Marijan. Ini pemegang kunci. Enggak, ini malaikat, bukan ini. Kan mati juga dia dengan erupsi itu kan. Nah, ini yang menguasai tukang atur gunung itu. Kapan digoyang, kapan dipindah. Dia siap itu. Hadza malakul jibal. Lalu dia mengucapkan salam ke Nabi SAW. Ya Muhammad, innahu kama qala. Seperti kata Jibril, silakan perintahkan saya. Lau syi'ta utbiqa alaihimul akhsyabain. Kalau kamu mau, 2 gunung Mekah saya geser, ya, saya tautkan di atas kota Mekah itu. Nah, bertaut 2 gunung itu di atas, tertimbun orang tuh. Berarti kan habis puputan itu, habis semua orang Quraisy dibuatnya. Subhanallah. Nabi yang disakiti, Nabi yang diprovokasi, dipersekusi, ada dendam dalam hati. Nah, ini pelajaran berharga bagi kita. Kita tak, baru sekali aja tidak boleh sholat di masjid, dendam, awas nanti kan. Awas nanti. Dah ada cerita awas. Kita dakwah kita ini dakwah rahmatan lil alamin. Daripada nak dapat lebih baik dihancurkan. Itu jahiliyah itu, enggak. Daripada dapat lebih baik dihancurkan. Nah, kita dakwanya membangun, membina, menyayangi, dan tidak ada dendam. Oleh sebab itu, kalau masih pendendam, berarti masih terus harus belajar sirah Nabi SAW. Karena sekarang tidak sedikit umat pendendam, betul kan? Pendendam. Ya. Asal keinginannya tak terpenuhi, mulai dendam itu. Kadang-kadang geser karpet aja, ini dimajukan, dimundurkan, tidak terima idenya. Langsung mendendam, saya tidak ke masjid itu lagi. Subhanallah. Subhanallah. Dan yang masalahnya orang-orang yang dikatakan kadang berilmu pula. Dikatakan berilmu pula. Jadi petinggi dan tokoh pula. Pendendamnya luar biasa. Nah, berarti perlu belajar sirah lagi. Belajar sirah lagi. Makanya perguruan-perguruan tinggi kita wajib untuk mengajarkan sirah Nabi kepada mahasiswa dan mahasiswinya. Sebab banyak yang buta dengan ini. Allah musta'an. Jadi Nabi SAW selalu mendapatkan perlindungan, demikian juga orang-orang beriman. Nah, kalau kita lihat sirah para sahabatnya, kalau Nabi di Badar dibantu Allah 300 lebih, 3 sedikit dibantu melawan 1000 pasukan. Nah, ternyata bukan hanya khusus Nabi, asal kita istiqamah. Khalid bin Walid dan perang Mu'tah 3.500 menyalahkan 300.000 pasukan. 3.500 mengalahkan 300.000 pasukan Romawi. Mana banyak tuh? Mana banyak, 300.000 atau 3.000? Berapa kali lipat? 100 kali lipat. Subhanallah, kan? Ini di luar perhitungan, tapi Allah kuasa untuk memberi kemenangan. Allah kuasa untuk beri kemenangan. Subhanallah. Selama kita dengan iman, insyaAllah. Kalau belum dapat kemenangan, berarti masih ada syarat yang belum bisa lengkapi.
Nah, makanya perlu belajar sirah Nabi alaihi salatu wassalam. Kemudian dengan belajar sirah ini kita melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah perintahkan kita untuk iqtida, mencontoh Nabi dalam segala aspek kehidupan. Di semua sisi kehidupan mesti mencontoh Nabi. Saya kadang-kadang menghadapi ketika ngajar, berdakwah, dari sebagian bahkan orang-orang yang notabene kalangan terdidik. Ya kalau sudah calon S3 kan terdidik lah di bidang keagamaan. Memangnya kita harus mengikuti Nabi dalam segala hal. Apakah kita harus mencontoh Nabi dalam segala hal? Saya bilang iya. Lalu kalau Nabi istrinya 9, kita istri 9 juga Ustaz. Larinya ke situ coba. Kemana larinya? Istri Nabi 9, kita mesti 9 juga. Saya bilang, kamu sanggup apa tidak? Sanggup apa tidak? Satu aja belum punya. Lalu cerita 9. Lu sanggup? Lakukan. Antum tidak sanggup. Dia bilang. Itu hanya Nabi yang sanggup. Maka diberikan izin. Sanggupnya apa? Bukan sanggup berbini, bukan itu. Semua orang sanggup tuh. Bukan sanggup berbini aja, tapi sanggup menjaga ke-9 itu, menjaga 11 itu. Sanggup enggak? Satu aja capeknya luar biasa. Ya kan? Ya, sama-sama apa yang kau rasa juga aku rasa, jangan. Nah, semua kita merasakan itu. Jadi, sanggup apa tidak? Baru dia tahu, oh iya juga saya enggak sanggup. Satu aja belum, masih mikir-mikir. Siap enggak nikah sekarang? Bilang. Nah, baru bingung dia jawabnya. Uang kuliah aja, belum. Jadi masalahnya kadang-kadang pikiran kita kemana-mana. Karena dia tidak tahu nilai Nabi itu, tidak tahu dia. Nilai mengikuti Nabi itu tidak tahu. Apa sebab? Tadilah sirah tidak dipelajari. Diandalkan sirah dipelajari waktu SD 6 tahun dulu. Antum ketika PAUD tidak bisa menghayati sirah Nabi itu. Hah? Apalagi yang diajarkan cuma ayahnya Abdullah, ibunya Fatimah, Aminah, Fatimah, nah. Terus datuknya Abdul Muttalib, pamannya Abu Talib. Lahir di Makkah, meninggal di Madinah. Kan itu angka-angkanya kita hafal banyak, sah? Betul kan? Nilai-nilai yang dibawa dalam sirah Nabi itu belum nampak. Sama juga hari pun sebagian yang mengajarkan sirah hanya angka-angka saja. Perang Badar, kaum muslimin sekian, kaum ini sekian. Nilai daripada itu tidak kadang-kadang tidak ternaikkan. Tidak disebutkan. Misalnya dalam perang Uhud misalnya. Bagaimana kisah peperangan? Yang diceritakan jalannya peperangan. Itu tidak masalah, betul. Tapi nilai pengorbanan sahabat melindungi Nabi. Ketika sahabat disuruh untuk tetap di tempat tukang panah 50 orang, mereka tidak mentaati, akhirnya terjadi kekalahan akibat itu. Berarti melanggar perintah Nabi menyebabkan kita masalah besar, kekalahan besar. Lalu diinikan dalam kehidupan sehari-hari. Lihat akidah kita. Ternyata jauh dari akidah Nabi. Lihat ibadah kita. Ternyata menyelisih ibadah Nabi SAW. Nilai ini yang paling penting. Nilai yang paling penting. Kita nak berpahala lengkap, tapi tidak mau mengikut Nabi SAW. Kita disuruh nak dapat pahala sempurna dari Allah, tapi kita membuat ibadah sendiri. Di mana mengaplikasikan sirah itu? Ya. Yang dihafal angka jumlah pasukan kaum muslimin di perang Badar 314 misalnya, atau 313, kaum musyrikin 1000. Kemudian berapa tukang panahnya, berapa pasukan berkudanya, berapa ekor onta yang dibawa oleh pasukan Quraisy, berapa ekor yang dibawa oleh kaum muslimin dan sebagainya, di mana letak geografisnya, kapan mulai berjalannya Nabi meninggalkan Madinah dan sebagainya. Tapi nilai daripada cerita itu kadang-kadang tidak tergali, sehingga hanya
cerita-cerita yang sepertinya kering dari hikmah, padahal di dalamnya banyak terjadi terkandung unsur-unsur tarbawi, unsur pendidikan, unsur akadi, unsur keyakinan, tapi tidak terkembangkan. Apalagi untuk anak SD mana bisa. Jauh ada tua-tuanya kadang tak tergali sama kita, tidak terterima oleh kita. Oleh sebab itu maka sirah ini selalu harus ini kan. Kita tanya, mesti kita ikut Nabi segala hal. Terus antum nak ikut mana? Antum nak ke surga? Nak ke surga? Siapa yang paling cepat ke surga? Siapa yang paling cepat ke surga? Nabi kita alaihi salatu wassalam. Antum nak cepat atau nak lambat? Kalau nak cepat ikut yang paling cepat. Tapi kalau nak lambat, ikutlah belakang-belakang masuk surga. Nak dipanggang dulu. Ada yang mau dipanggang dulu? Hah? Ya kalau antum nak lambat-lambat masuk surga, ya ikut orang yang lambat-lambat juga. Subuh tak bangun, ya kan? Pengajian tak ikut. Salat subuh sering jam 8, misalnya. Ya, terlambat. Nabi katakan, la yazalu rijalun yata'akharun hatta yuakhirahumullah. Orang yang kalau senantiasa terlambat melaksanakan salatnya, Allah akan lambatkan dia. Makanya kalau antum nak ikut masuk surga, jangan jauh-jauh dari Nabi SAW. Jangan jauh-jauh. Kalau jauh, lambat terpanggil namanya. Ketika dihisab, banyak masalah. Sah? Anda amalkan ini dari mana? Anu jawabannya. Tapi kalau antum ikut Nabi SAW, itu dekat. Saya nengok Nabi itu mengajarkannya. Saya dengar Nabi mengatakannya. Sahih Nabi menyuruhnya dan sebagainya. Tapi bagi yang tidak, bingung dia menjawab. Sah? Sami'tun nas yaqulun. Kami dengar orang mengatakan ini dan itu. Ya kan? Dipanggil lagi siapa yang mengatakan itu? Panggil lama ceritanya. Dan kalau begini, ya, seperti kata Nabi SAW, manukishal hisab uzim. Siapa yang hisabnya dipermasalahkan, banyak pertanyaannya, pasti diazab. Karena tidak selesai. Tidak sesuai dengan teraplikasi dalam sistem. Oleh sebab itu, maka dekat-dekatlah ke Nabi SAW. Supaya dapat. Kalau jauh-jauh, tertinggal kan? Kalau sudah tertinggal, awak tidak hafal pula jalan. Ya, cahaya lampu kita kadang mati, kadang hidup. Tidak sempurna. Sebab apa? Karena semakin dekat dengan Nabi, semakin sempurna cahaya kita. Akhirat tu saya, antum pernah dengan naik di atas sirat di atas neraka jahanam tu? Tidak pernah dengar? Nah, gimana? Hah? Lebih halus dari rambut, lebih tajam dari pedang. Di atasnya terang benderang atau gelap? Nah, belum sampai ke sana. Tergantung. Apa yang tergantung nih? Tergantung amal. Nah, tergantung amal bagaimana tuh? Iya, amal yang terang atau amal yang gelap? Iya, bukan hanya amal itu harus jelas. Amal yang diterima. Sebab tidak sedikit amal yang tidak diterima. Wujuhu yawma izin khashi'a amilatun nasibah tasla naran hamiyah. Hari-hari itu muka tertunduk lesu. Apa sebab? Kerja dah keras tapi tak diterima. Antum pernah enggak mengerjakan sesuatu, dah capek-capek, banting tulang, dari pagi sampai malam, pas di akhirnya enggak diterima pekerjaannya. Dah pernah coba? Ingin coba? Enggak lagi. Enggak diterima saya. Gimana rasanya? Sakit hati. Baru sakit hati. Tapi kita sehat lagi ya. Alhamdulillah ada sehat lagi. Hari itu kemana kita mengganti? Hari ini kan bisa kita ganti. So? Di hari ini bisa revisi. Salah pekerjaan kita, akan temuan oleh pemeriksa, ternyata salah administrasi, bisa kita perbaiki administrasi. Ternyata salah kita mengambil, bisa dikembalikan. Tidak selesai seperti yang diinginkan, bisa kita revisi dan ulang. Sah?
hari itu ada lagi? Tak ada. Maka jangan berspekulasi, pastikan itu diterima. Dan kita sudah pelajari dalam sirah, dalam sunnah, bahwa amal itu terima dengan dua syarat. Ternyata tidak banyak syaratnya, cuman berat-berat memang. Satu, ikhlas karena Allah. Tidak ada terbayang orang sama sekali, tidak terbayang mertua, tidak terbayang calon mertua, tidak terbayang pokoknya pimpinan, tidak ada. Lillah. Mudah diucapkan, sulit diaplikasikan. Setan mengganggu kita. Awalnya dia ikhlas, tapi tidak dihargai kita, terbuka lagi. Kan dibuat setan tidak menghargai kita, orang tidak menghargai kita, akhirnya terbuka lagi. Tahu tidak kalian Masjid Riyadhul Jannah tuh, kalau bukan saya tidak pernah jadi lantai-lantai. Dah habis semuanya, ya tak? Kalau tidak saya menggerakkan kajian di situ, tidak ada kajian di situ, habis sudah. Nah, ustadznya kena juga. Kalau saya tidak mau, tidak ada yang mau ngisi di situ, kata. Kena semua kita. La haula wala quwata illa billah. Ini kerja syaitan. Jangan mau ikut syaitan. Nah. Syaitan itu langkah demi langkah Allah, wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Dia tidak langsung aja, kamu ria ya, tidak gitu dia ceritanya. Kalau cerita itu tidak ada yang lulus, tidak ada yang berhasil kerja syaitan itu. Dia ajak kita selangkah demi selangkah, khutuwat. Makanya seperti kayak Yahya bin Mu'adz Ar-Razi, tidak lulus dia jalan ini menggoda kita, berubah lagi jalan yang lain. Kan jalan setan itu lebih banyak kan? Yang satu kan jalan Nabi. Masih lupa tuan-tuan. Lupa gaji lama. Jalan Nabi itu lurus satu, sah? Kan Nabi yang garis di tanah nih. Buatnya garis besar. Nah, ini jalan saya, ikuti. Selamat kalian. Di kiri kanan jalan, banyak jalan, sah? Gang-gang. Ya, jalan-jalan. Exit. Kata Nabi, ini jalan-jalan syaitan. Jalan syaitan banyak apa sedikit? Banyak. Nah, tembus dia di sini, godanya di sini, tembusan itu kan, lewat, tidak berhasil, telepon yang di sana. Tuh, Dr. Dasman lewat. Ya, kayaknya yang strategi ini tidak mempan, masukkan konsep 2. Masuk konsep 2. Berhasil lagi untuk lewati. Hubungi lagi, mereka online itu semuanya interkoneksi semuanya, setan itu interkoneksi, langsung keluar di layar yang sebelah itu lagi, error, apa, tidak teraplikasi, dan dalam jarak sekian dia akan sampai ke sini. Dah tahu, innahu yarakum huwa qabiluhu min haitsu la tarawnahum, kata Allah. Jelas ya? Akhirnya kadang-kadang sudah sampai di ujung, hampir selamat kita, selamat, ternyata di ujung kita terpeleset. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah, seperti kata hadis Nabi, inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli jannah hatta ma yakuna bainahu wa bainaha illa zira'. Seseorang mengamalkan amalan ahli surga sehingga tak ada lagi jarak antara dia kecuali hanya sehasta. Fa yasbiqu alaihi kitab, tapi catatan kitab lebih dahulu. Fa ya'malu bi amali ahli nar, lalu dia mengamalkan amalan ahli neraka, fa yadkhulaha, masuk neraka. Na'udzubillah. Yes, ya? Jadi setan itu banyak jalannya. Jalan ke neraka itu banyak. Yang dibalik enggak? Jalan ke surga. Jalan ke surga itu jalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka kata Nabi, ikuti ini jalan. Sedangkan subul syaitan itu ramai. Baik, ke sini. Jadi kita belajar sirah karena kita disuruh mengikuti Nabi SAW, disuruh mencontoh Nabi SAW, seperti dalam surah Al-Ahzab, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Ini ayat tidak boleh berhenti di sini. Ini baru koma. Sesungguhnya bagimu pada diri Rasulullah SAW contoh teladan yang baik. Sampai di sini nanti banyak tafsirnya, ya. Kadang orang nanti Nabi itu rahmatan lil alamin, ya, tidak suka nyalah-nyalahkan orang, kan itu lagi tafsirnya nanti. Tidak suka bid'ah-bid'ahkan orang, tidak suka ini dan itu.
Padahal ujungnya liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Untuk orang yang berharap bertemu dengan Allah dan hari akhirat. Berarti bukan hanya sekedar interaksi antar manusia, tapi juga termasuk interaksi bagaimana dia berhadapan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi qudwahnya bukan hanya pada muamalah saja, akhlaknya mulia, itu betul. Karena itu yang paling banyak memasukkan kita ke surga. Tapi ingat, ini akhlaknya baik, suka bersedekah tapi tidak pernah sholat. Ada guna? Hah? Di dunia ada memang dipuji orang, ya disukai orang. Karena orang sholat tapi buruk perangai, tidak ada yang suka tuh. Sah? Karena apa? Ya sholat untuk antum sendiri. Akhlak itu untuk orang ramai. Makanya orang sholat harus lebih berakhlak seharusnya daripada orang yang tidak sholat. Ini masalahnya itu balik itu. Abang tuh Masya Allah, ya semana-mana senyum. Ya tak? Kalau ada orang butuh dia bantu, tapi tidak sholat. Awak ini yang sholat, kedekutnya luar biasa. Iya, ketemu orang tidak pernah senyum, semakin ngaji semakin keras. Ini masalah lagi, salah kaji tuh. Jadi salah kaji. Mungkin sirah kurang dipelajari. Ini kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Husnudzonnya luar biasa. Lebih-lebih kepada ustaz. Lebih-lebih kepada ustaz. Ini kan masalah lagi hati ini. Iya, suudzonnya luar biasa. Semakin mengaji semakin suudzon. Terlintas sedikit masalah yang mencurigakan langsung dikembangkan kemana-mana. Zaman medsos sekarang. Nampak kemarin berfoto dia katanya. Berfoto aja jadi masalah besar. Ya akhi ya Rabbi. Andainya Nabi sekarang hidup, lalu dia berdakwah kepada orang-orang yang harus dia dakwahi. Dia adu lutut dengan orang yang didakwahinya. Padahal yang dihadapinya orang pentolan kafir Quraisy. Duduk dia beradu lutut dengan Nabi. Kalau sempat ada kamera diabadikan. Wah, Nabi udah berubah nih kan. Nabi pun itu udah berubah nanti. Berfoto sama orang Islam aja jadi masalah. Nah, misal walaupun sebenarnya kita tidak suka juga foto, tapi orang yang suka foto apa boleh buat? Jelas Ustaz? Saya antum langsung curiga sama Ustaz. Ya tak? Padahal nomor Ustaz ada sama antum. Adanya. Tidak ada klarifikasi. Ini semua level kena. Sampai Ustaz besar pun kena di semua level. Apa salahnya klarifikasi? Sah? Ustaz begini. Nah, bagi saya tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Cuman antum sudah bermasalah. Sah? Antum sudah bermasalah. Curiganya luar biasa. Berarti masalah harus lagi belajar sirah Nabi SAW. Iyyakum wadh-dhann fa inna adh-dhanna akdzabul hadis. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Ya nampaknya sirah harus pelajari terus ya. Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Ternyata beramal beribadah itu ada nabi yang harus dicontoh. Kemudian berzikir kepada Allah itu ada nabi yang harus diikuti. Jelas ya? Nak mengharap pahala akhirat itu ternyata ada nabi yang harus diteladani. Bukan hanya teladannya hanya di bidang interaksi sosial saja. Makanya antum pemurah bagus sekali, tapi jangan ingat nabi pemurah salat didahulukannya. Jelas? Makanya patokan baik buruk orang itu dijadikan Nabi dengan sholat. Jelas? Sholatnya harus selesai. Dan seterusnya. Kadang-kadang kita menjadikan patokan orang ini, orangnya sosial atau tidak, bukan dari sesuatu yang dengannya Nabi SAW menjadikannya. Orang yang tidak hadir misalnya acara-acara tertentu di masyarakat, ya jadi patokan. Padahal hukum asalnya paling tinggi kan sunat, ya lebih tinggi lagi makruh, lebih tinggi lagi Allah musta'an acara. Tapi itu yang jadi patokan bahwa si bulan tidak orangnya tidak tidak bergaul. Tapi yang tak pernah ke masjid tidak pernah dapat teguran itu. Misalnya contoh di masyarakat ada arisan tertentu.
Kalau tidak ikut, berarti tidak memasyarakat. Ya. Tapi ada anggota masyarakat tidak pernah nampak di masjid, tapi ikut arisan terus, berarti memasyarakat. Ini pertanyaannya. Sampai-sampai ada di sebagian yang ngadu ke saya pun tidak kena juga. Awas nanti kalau mati tidak dikuburkan. Saya balik lagi. Besok kalau mati tidak dikuburkan, saya cari malam hari. Kan arwah gentayangan katanya. Cari malam hari. Siapa kemarin yang tak menguburkan saya? Kan? Malam-malam di rumahnya. Assalamualaikum. Ini kaum muslimin Ustaz. Sampai begitu gitu. Tapi pernah enggak orang yang tak sekalipun sholat berjamaah, orang Islam cerita kita orang Islam yang tak pernah sholat di masjid kecuali Jumat. Jumat pun kadang di kantor, entah sholat juga atau tidak, wallahu a'lam kan. Tapi dapat ancaman seperti ini, awas mati tidak dikuburkan. Pernah enggak? Nah, mana yang lebih besar, meninggalkan acara arisan atau meninggalkan sholat? Nah itulah. Jadi kadang-kadang hal yang tak penting dipentingkan, yang penting tidak pentingkan. Apa sebab? Tadilah. Karena hukumnya kan hukum masyarakat ini, bukan hukum Allah Subhanahu wa taala. Karena kebanyakan masyarakat tidak berilmu, tidak mau mengaji. Allah musta'an. Berarti perlu lagi belajar sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi adalah yang paling memasyarakat, yang paling peduli kepada masyarakat, yang paling sensitif dengan kondisi masyarakat. Bahkan beliau tidak mau kenyang kalau masyarakatnya tidak kenyang. Dia dalam keadaan lapar sekali, datang makanan untuk dia, didahulukannya masyarakatnya, pasukannya. Itulah Nabi alaihi salatu wassalam. Oleh itu makanya belajar sirah sesuatu yang mesti diinikan, diteruskan. Kemudian Rasul sebagai guru kita. Ya kalau antum guru tertarik dengan guru itu memang harus tahu biografinya, harus tahu tindak tanduknya, harus tahu prestasinya, harus tahu dedikasinya, kredibilitasnya. Makanya Allah katakan kama arsalna fikum rasulan minkum yatlu alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yuallimukumul kitaba wal hikmah wa yuallimukum ma lam takunu ta'lamun. Surah Al-Baqarah. Sebagaimana telah kami utus kepadamu seorang rasul. Apa tugasnya? Yatlu alaikum ayatihi, membacakan kepadamu ayat-ayatnya. Makanya Nabi alaihissalam berdakwah dulu tidak banyak ini itunya, tidak banyak logi-loginya waktu itu. Tahu logi-logi? Sekarang kan banyak kita ilmu logi-loginya. Tahu logi tak? Ilmu logi. Nah. Iya, psikologi, teologi, apa lagi? Geologi, sampai ilmu gilologi pun ada mungkin. Ilmu gilologi. Dakwah itu harus pakai logi-logi, tidak. Nabi dakwanya yatlu alaikum ayatihi. Makanya ketika dia diajak dialog oleh orang-orang Quraisy misalnya, diajak dialog, orang itu kan karena tidak berilmu, pakai logi dia. Bayangkan oleh kamu, hai Muhammad, misalnya begini. Alangkah baiknya kita, misalnya ada tawaran dari mereka, kamu tidak menyalahkan kami juga tidak menyalahkan kamu. Gimana caranya? Ya sama-sama ikutlah kita. Sebulan sembah Tuhanmu, sebulan sembah Tuhan kami. Kan deal, aman kan? Win-win solution. Ini di sana senang, di sini senang. Dia sama-sama aja kita, sama-sama tegakkan. Jelas ya? Apa jawaban Nabi SAW? Jawaban Nabi, isma' minni. Turun ayat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun
La a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'bud wala ana 'abidun ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Selesai. Dah terjawab dengan Al-Quranul Karim. Jadi apapun orang sekarang kan, dekat lagi ya. Ini di penghujung tahun ini terlalu banyak masalah. Ya, terlalu banyak masalah. Kenapa timbul masalah? Ketika orang tidak tahu sirah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukankah Nabi di zamannya ada agama Yahudi? Ada. Apa ada agama Nasrani? Ada. Ada orang memperingati tahun barunya? Ada. Di zaman Nabi, Yahudi memperingati tidak kurang dari 15 hari raya, perayaan besar. Orang Nasrani tidak kurang dari 13 hari raya atau 17. Orang Majusi, dan semuanya ada perayaan-perayaan. Berarti Nabi mengalami hal yang sama? Taib. Pernah Nabi mengucapkan selamat? Hah? Pernah Nabi mengucapkan selamat? Tidak. Jadi kaum muslimin yang dirahmati Allah SWT, lalu orang melakukan sesuatu tanpa ilmu, setelah dilakukan baru dicari dalilnya. Contoh tadi, Allah kan tidak pernah menyalahkan, menyebut orang kafir katanya. Kan lakum dinukum waliyadin katanya. Dianggap agama orang kafir itu agama yang dilegalkan Allah SWT. Lakum dinukum waliyadin. Kenapa antum bilang dia kafir katanya? Kan lakum dinukum wali, bagimu agamamu, bagiku agama. Gitu. Kenapa antum mengkafirkan saya? Begitu. Nanti tanya sama dia, di mana? Di mana lakum dinukum dapat bangnya? Surah apanya? Baru diingat surat Al-Kafirun. Di awalnya qul ya ayyuhal kafirun. Makanya ini tanda kesesatan tuh selalu motong-motong ayat. Ya, termasuk juga motong-motong video, kalau salah potong ini menyesatkan. Nah, makanya hati-hati kalau motong video, jangan salah potong. Apalagi dibuat judul yang bombastis, judul yang konfrontatif, yang undang orang berdebat. Ya, kalau kadang orang belum dia dengar videonya, ada debat gara-gara judulnya. Allah Ustaz. Jelas ya? La ilaha illallah. Lalu dibaca lagi ayat. Qul ya ahlal kitab ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum. Qaumah dijadikan titik. Ay ahlil kitab, ahli kitab Yahudi dan Nasrani. Mari kita sama menegakkan kalimat yang sama di antara kita. Lalu pergi tafsir kemana-mana. Islam menyuruhkan kasih sayang, iya, betul. Kasih sayang. Islam menyuruhkan toleransi, benar. Islam yang paling toleransi. Islam menyarankan untuk sidik, benar. Betul. Islam memang tidak terima orang berdusta. Ya, walaupun banyak orang Islam yang berdusta. Islam tidak merekomendasikan itu. Islam syukur harus saling menghormati perjanjian, benar. Tidak pernah umat Islam yang seteguh dengan Islam melanggar perjanjian dalam sejarah. Islam menghargai darah manusia. Islam lebih menghargai, karena Islam berkeyakinan membunuh satu orang dosanya sama dengan membunuh seluruh manusia. Islam juga tidak memaksakan agama, benar. Kalau gitu agama kami Nasrani Yahudi juga sama. Kalau gitu kerja sama kita. Nah, kerja sama, akhirnya antara Islam, Yahudi, Nasrani sebenarnya sama benarnya. Sama baiknya. Gara-gara apa tadi? Dia buat dulu keyakinan, habis itu baru cari dalilnya. Padahal yang dimaksud Allah Ta'ala ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illallah. Apa yang sama-sama ditegakkan itu adalah
bahwa kita tidak beribadah kecuali kepada Allah. Tidak beribadah kecuali kepada Allah. Wala nusyrika bi syai'an, dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Wala yattakhidha ba'duna ba'dan arbaba min dunillah, dan jangan ada sebagian kita menjadikan sebagian sebagai tandingan-tandingan Allah. Nabi sendiri yang tafsirkan yang dimaksud dengan arbaban itu, tandingan-tandingan Allah itu, seorang ulama menghalalkan yang Allah haramkan, lalu kita ikuti dia setelah jelas itu haram, tapi dia halalkan. Paham tak Ustaz? Dalilnya jelas dia haram, tapi ada ulama menghalalkan. Bagi kita dah tahu dalilnya haram, tapi ulama mengatakan halal, kita ikuti ulama itu. Itu namanya menjadikan ini tandingan Allah. Tafsir siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Adi bin Hatim istilahnya membuat komplain, belum bisa menerima bahwa orang Adi bin Hatim kan dulu Nasrani dia, setelah masuk Islam. Lalu turun ayat ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillah, mereka menjadikan pendeta-pendetanya, para rahibnya sebagai tandingan-tandingan Allah. Lalu dia bilang, ya Rasulullah, mana takhasnahum arbaban, kami tidak menjadikan mereka tandingan Tuhan, tandingan Allah SWT. Lalu Nabi katakan, alaisu idza ahallu haram istahlaltumu, bukankah ketika mereka, para pendeta itu, para rahib itu menghalalkan yang haram, kalian ikut menghalalkan? Hah? Kata beliau, betul. Apakah ketika mereka mengharamkan yang halal, kalian ikut pula mengharamkan? Betul. Kata Nabi, fatilka ibadatuhum, ini sama dengan menyembah mereka. Jelas ya? Oleh sebab itu, jangan sampai ada di antara kita menjadikan para rahib, sebagian kita menjadi sembahan bagi sebagian yang lain, ketaatan mutlak. Makanya kaum muslimin dan muslimat, nah ini yang dimaksud dengan kalimatun sawa, kalimat yang lurus, kalimat yang mengikat kita bersama. Tidak beribadah kecuali kepada Allah, tidak menyekutukannya. Nah sekarang Yahudi Nasrani menyekutukan Allah atau tidak? Bisa kerjasama agama? Nah, tidak bisa. Tidak bisa kerjasama, tidak bisa disatukan. Yahudi sekutukan Allah? Iya. Makanya mereka tidak mungkin sama dengan kita. Makanya jangan titik di tempat jangan titik di tempat koma. Jelas ya? Tambah payah jadinya. Jadi tidak bisa kita disatukan antara agama ini. Ada lagi mengatakan kan satu keluarga, asalnya Ibrahimiyah juga ini. Agama Nabi Ibrahim. Iya, betul. Musa keturunan Ibrahim. Nabi Isa keturunan Ibrahim. Nabi Muhammad keturunan Ibrahim. Sah? Betul. Cuman mereka sendiri sudah kufur kepada nabinya. Musa pesankan dalam Taurat, ya, dalam ajarannya, bahwa bila datang Nabi Muhammad, kalian mesti beriman kepadanya. Nah, mereka beriman apa tidak? Ya enggak, berarti mereka kena pada Nabi Musa saja sudah kufur. Sah? Karena kafir ke seorang nabi disebut kufur kepada seluruh nabi. Jelas ya? Nah, kemudian Nabi Isa juga mengatakan itu, seperti yang disebut dalam Injil. Wa mubasysyiran bi rasuli ya'ti min ba'dihi ismuhu Ahmad. Lalu mereka beriman pada Nabi? Tidak, berarti mereka tidak beriman pada Nabi mereka. Yang menyuruh beriman pada Nabi Muhammad SAW. Berarti mereka tidak bisa disatukan lagi. Jelas? Nah ini diantara cara kita mengikuti Nabi SAW. Karena semua keadaan Nabi bisa menjadi contoh dan teladan bagi kita. Sebagai suami terbaik, contoh Nabi SAW. Sebagai ayah terbaik, Nabi contoh terbaiknya. Untuk menjadi guru yang terbaik, Nabi sebagai rujukannya. Menjadi apa lagi? Suami yang berpoligami, subhanallah, langsung
Ya, Nabi sebagai contoh terbaik. Apa tadi antum bilang? Pemimpin. Oh, pemimpin. Saya kira apa lain tadi. Jadi pemimpin. Nabi contoh terbaik. Maka Nabi yang contohkan. Nabi itu tidak akan mau kenyang sebelum masyarakatnya kenyang. Itulah yang diikuti oleh Abu Bakar dan Umar. Sampai Umar mengatakan, seandainya ada kambing yang terperosok di jalan yang tidak saya perbaiki di Irak sana, di Irak, jauh dari Mekah, di Madinah, jauh sekali. Ya, andainya ada kambing yang terperosok di jalan yang tidak saya perbaiki, ya, saya takut dimintai pertanggungjawaban oleh Allah SWT. Makanya Islam itu jangankan pri kemanusiaan, pri perkambingan pun dipelihara, dijaga. Jelas ya? Makanya itu hati-hati. Darah itu sangat dihargai oleh Islam. Makanya tidak mungkin orang yang Islamnya istiqamah, menegakkan sunnah Nabi SAW, akan melakukan tindakan-tindakan yang tidak terpuji. Serang sana, serang sini, bom sana, bom sini, itu tidak ada. Itu pasti ada penyelewengan dari ajaran Nabi SAW. Semuanya ada aturannya. Oleh sebab itu kita katakan Islam berlepas diri dari hal-hal yang seperti itu. Karena Islam tidak menyuruh asal orang kafir mesti dibunuh, asal orang kafir mesti diserang, orang-orang kafir mesti diambil. Tidak ada, itu tidak ada perintah Islam. Makanya pelajari dalam sirah Nabi SAW. Tawanan walaupun kafir, di mana dulu diikat oleh Nabi? Di tiang masjid. Masjid lebih hebat, mana lebih hebat Masjid Nabawi itu masjid kita ini? Serius saya? Hah? Hebat lagi masjid ini daripada Masjid Nabawi. Nah, ya Masjid Nabawi, ya saya ingat juga, Masya Allah. Kalau Masjid Nabawi itu operasionalnya sehari hanya 5 miliar. Biaya operasional sehari hanya 5 miliar. Kalau sini berapa miliar? Nah, kaum muslimin dan musliman, di masjid ada orang minta suaka dari pasukan musuh yang memerangi Islam, tapi ada anggotanya yang minta suaka. Tahu suaka? Minta perlindungan keamanan ke negeri Islam. Apa kata Nabi? Diterima atau tidak? Diterima. Bahkan diancam orang yang melakukan tindakan atau membunuhnya atau mengganggunya tak membawa surga. Tidak membawa surga. Jadi ada aturan semuanya kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Bila berperang, pemuka agamanya tak boleh dibunuh. Ulama-ulamanya, kecuali mereka yang ikut angkat senjata. Wanita-wanita tak boleh diganggu, kecuali mereka ikut juga angkat. Ya, kalau masuk dalam pasukan khusus Kopassusnya dia musuh, ya apa boleh buat, karena mereka sekarang memerangi. Orang-orang sipil tidak boleh diganggu. Nah, kalau ada sebagian umat Islam yang melakukan, mereka rata-rata kan orang-orang yang tidak berilmu atau orang yang kena subuhan. Makanya di sini perlu atau belajar sirah Nabi SAW. Jadi Nabi yatlu alaikum ayatina, membacakan ayat-ayat kami, wa yuzakkikum, menyucikan kalian dari kotoran keyakinan-keyakinan, dari kotoran amalan-amalan, tradisi-tradisi yang tidak benar. Kemudian wa yu'allimukumul kitab wal hikmah, mengajarkan kepada kalian Alkitab, Al-Quran, wal hikmah dan as-sunnah. Wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun, dan diajarkannya kepadamu yang dulu tak kamu ketahui. Berapa banyak hal yang tidak kita ketahui diajarkan oleh Nabi SAW. Yang sekarang aja zaman keterbukaan informasi, banyak dari ajaran Islam yang belum kita ketahui. Betul? Macam mana kita nak tahu? Wirid sekali sebulan. Sah? Sekali sebulan. Kadang pergi, kadang tidak. Enggak, sebenarnya boleh aja, tapi nanya enggak ke teman yang pergi? Enggak juga. Kemudian kedua, tadilah lebih duluan kadang masuk subuhat daripada
daripada ilmu pada kita. Subuhat lebih duluan masuk daripada ilmu. Ya, sehingga dikatakan sunnah itu bid'ah, bid'ah itu sunnah dan sebagainya. Allah musta'an. Dan untuk jadi apapun kita Nabi sebagai contoh terbaik. Nah, ketika kita belajar sirah berarti kita berusaha untuk menjalankan perintah Allah tadi. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Tapi waktu yang sudah larut, yang sudah tinggi hari, walaupun tidak nampak matahari, tapi rasanya sudah mulai tinggi ya. Hah? Masih 6:30 kan? Maunya 8:30. Jazakallah khairan. InsyaAllah kita sambung kembali. InsyaAllah pada pertemuan yang akan datang. Masih kenapa kita belajar sirah Nabi SAW. Ini diantara poinnya. Jadi hari ini kita tambahkan satu untuk mengokohkan kita. Mengokohkan kita. Yang kedua, supaya kita semakin yakin Allah akan menolong kita selama kita menolongnya. Dan yang keempat, belajar sirah ini untuk melaksanakan perintah Allah, untuk mengikuti Nabi SAW dalam segala aspek, bukan hanya aspek akhlak saja, tapi juga akhlak pada Allah dan Rasulnya SAW. Kita kadang-kadang mencontoh Nabi hanya maunya pada akhlak sesama kita saja, tapi akhlak kepada Allah kadang kita lupakan. Pada akhlak kepada Allah itu di atas akhlak kepada hamba-hamba Allah. Ala kulli hal, yang kurang kita sempurnakan, yang sudah bagus semakin disempurnakan dengan sirah Nabi SAW. Terima kasih dan mohon maaf. Ada pertanyaan? Kayaknya tidak lah. Nanti pasti setengah jam lagi tambahnya. Ya, kita cukupkan sampai di sini. Wallahu taala alam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa sallam. Wa subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dr. Dasman Yaya Ma'ali LCMA Hafizahullah, Dr. Helmi Basri LCMA Hafizahullah, Dr. Hidayatul Ismail LCMA Hafizahullah.